Indonesia dengan bermacam ragam kebudayaan hingga kerajinan tangan yang tak terhitung. Kain tenun adalah corak yang menandakan sebuah identitas Indonesia. Tetapi masih banyak warga Indonesia yang belum tahu mengenai kain tenun. Dari tangan seorang pengusaha muda bisa mengubahnya dengan sangat indah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kecintaannya terhadap tanah Indonesia akhirnya mengangkat kain tenun menjadi fashion untuk Indonesia masa kini. Permisi. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Awan Ethnic Craft. Ini pasti Mas Awan ya? Tuh. Oh, kenalin Mas, saya Farah. Saya Awan. Nah, saya ini mau lihat-lihat koleksinya, sekaligus ngobrol-ngobrol nih sama Mas Awan. Boleh nggak Dengan nih? senang hati, silakan Oke, masuk. langsung aja ya Mas ya. Wah, banyak ya Mas ya. Ini kan nama produknya Awan Ethnic Craft. Nah, sama kayak namanya Mas Awan sendiri. Itu ada sejarahnya nggak Mas? Kenapa akhirnya memilih nama kayak namanya Mas sendiri? Sejarahnya sih simpel sih mas saya. Sejarah pertama itu ngambil dari Awan Ethnic Craft itu pertama dari nama saya sendiri. Kedua, biar gampang diingat ya kan. Karena kalau ingat nama Awan itu pasti selalu ingat ke atas ya kan. Terus waktu pas pertama kali ini merintis ya Mas, ini itu ada berapa tipe kain tenunnya yang Mas mulai jualkan gitu? Pertama saya memperkenalkan kain tenun pertama kali Awan Ethnic itu ada dua sih. Ada dua. Itu yang pertama yang paling dekat dari Jakarta sih di daerah Banten, itu Baduy. Dan yang kedua Lombok. Kenapa saya bilang Lombok yang kedua? Karena pertama kali saya kenal tenun itu ya taunya tenun Lombok. Berarti untuk jenis-jenisnya sendiri Mas ngambil dari berbagai daerah gitu? Iya, langsung ke daerahnya masing-masing. Nah, itu sih baru contoh dua, tapi yang lainnya banyak banget. Di Jawa ada, Sumatera Jawa ada, Sumatera ada, Sulawesi ada. Wah, seluruh Indonesia ya berarti ya. Berarti dari banyak jenis tipe terus dari berbagai daerah itu pasti ada nih satu produk unggulannya, ya kan? Apa tuh Mas? Saya pengen tahu. Saya milih nunjuk ke Baduy. Kenapa Baduy? Saya kembali lagi pertama dia nggak jauh dari Jakarta. Kedua dia motifnya simple tapi kesannya mewah. Nah, Farah kepengen tahu nih Mas, produk pertama kali yang Mas bikin nih dari Awan Ethnic Craft ini apa nih produknya? Yang pertama kali saya bikin itu yang saya pakai yaitu gelang. Oh, ini gelang ya? Gelang ini. Yang Contohnya mana tuh, kayak gini saya ambilin. Oh, nih sih. Oh, ini gelang ya? Ini bulat kecil Iya. tapi biasa sih, tapi kalau dilihat itu tuh etnik sih, unik ya. Ini saya pakainya. Oke. Ini gelangnya juga dari bahan tenun juga, Mas? Iya, asli tenun. Ini tenun dari Jepara. Oh. Oke, dari saya Jepara. pakaiin ya, Iya. kayak gini nih kan. Pas dipakai itu dia unik. Oke. Oke, saya pakai. Sip. Nah, diikat sekali, 2 kali. Nah, ini unik dan etnik ya. Tadi udah diceritain kan Mas macam-macam jenisnya, tipenya, terus dari berbagai provinsi juga di Indonesia. Nah, ada pasti satu produk unggulannya dari Ada Awan Ethnic. banget. Oke, yang mana tuh? Kawan etnik sih biasanya identiknya itu ke nama daerahnya, Oh, yaitu tenun Sumba atau motif Sumba. Itu seperti kayak ini, tapi ini yang udah dijadiin baju sih. Oh motifnya. iya, wah kayak ini bukan jaket kimono gitu ya? Iya, ya hoodie, model kayak hoodie gitu. Oh gitu. Bagus nih Mas. Bagus. Heeh. Saya coba boleh nih ya? Boleh banget, kayak matching ya sama bajunya. Iya. Ya. Oke, saya Kebetulan bukain ya. suka warnanya. Siap, coba. Oke. Bisa kan udah makanya? Siap. Kayak pakai baju aja sih. Nah. Nah, kayaknya udah Indonesia banget nih. Wah, mantep nih Mas. Nah, ini baju ini bisa di-combine dengan ikat. Oh, mungkin ini sebenarnya kalau agak panjang bisa kali ya Mas ya? Bisa, tapi kita ada hal yang lain Yang lagi. Ada lagi seperti ikat macam-macam. kepala. Nah Mas, untuk teknik pembuatannya sendiri kan tadi sempat dibilang ada kesulitan tersendiri nih Iya. untuk dari beberapa daerah. Nah, Betul, daerah betul. yang mana sih yang memiliki kesulitan yang cukup tinggi untuk ditenun gitu kainnya? Kalau menurut saya sih
ke daerah Kupang sih ya. Dia tuh soalnya tenunnya itu tuh memang betul-betul satu-satu motif itu lama dia dengan cara Southeast nama tenunnya. Kupang ini sih dia tuh cara pembuatannya itu sekitar 6-7 bulan itu hanya jadi satu. Makanya harganya pun juga nggak murah dia. Waduh, ini saya makin penasaran aja nih Mas, gimana proses pembuatan dari kain tenun menjadi berbagai macam bentuk nih. Ada nggak workshopnya Mas? Ada di gudang sebelah. Oh, deket ya Mas ya? Deket. Kita langsung ke sana aja yuk Mas. Boleh, boleh, silakan ya. Nah, ini gudang 2 kita. Buat di sini semua pembuatan ada di sini semua. Berarti untuk karyawan di sini ini jumlahnya ada berapa nih Mas? Karyawan total semua 20-an sih. Oh, 20-an ya. Berarti setiap karyawan ini udah memiliki keahlian tersendiri untuk mengerjakan beberapa model itu, atau Mas training dulu diajarin atau gimana? Awalnya sih dia belum paham sih tentang jahit tenun itu gimana, cara pilih polanya gimana. Nah, itu saya ajarin dulu, ketika dia udah bisa baru kita lepas. Oh, jadi turun langsung ya Iya, Mas Awan langsung ya? kita lihat. Nah, berarti secara langsung nih Mas membantu perekonomian warga dan juga karyawan-karyawan yang ada di sini nih Mas ya? Sangat membantu perekonomian mereka sih. Ada nggak warga dari luar daerah yang Mas rekrut? Dan kan saya lihat juga ini banyaknya laki-laki ya? Ada juga nggak sih yang perempuan, ibu-ibu gitu untuk bekerja di sini? Mungkin nggak? Kalau dari luar yang bekerja sih pasti ada ya, ya sekitar 10 orang lebih sih masih ada tuh. Kalau untuk ibu-ibu kita ada, dia khusus di bagian kayak pembuangan benang-benang gitu. Cek-cek barang yang sudah jadi itu layak untuk dijual atau enggak. Oh ya, Farah juga pengen tahu nih Mas, langkah awal Mas Awan bisa memulai bisnis ini dan memperkenalkan kain tenun sendiri bisa sampai seperti ini nih gimana nih Mas? Langkah awal Awat Etnik itu ya yang pertama sih dari istilahnya saya ya suka produk-produk Indonesia. Oh iya. Yang kedua hobi saya itu traveling. Jadi traveling. saya dengan cara memperkenalkan itu di traveling itu saya memperkenalkan ke anak-anak muda gitu biar anak muda itu bangga pakai tenunnya Indonesia itu. Jadi kita itu bangga setiap kemana-mana itu pakai brand-brand Indonesia. Nah, Mas Awan nih dapat inspirasi untuk memulai bisnis kain tenun ini dari mana, Mas? Inspirasi dari diri saya sendiri sih, karena saya ingin memperkenalkan tenun Indonesia itu nggak hanya di Indonesia, tapi di luar-luar Indonesia. Ada yang pakai kain tenun sih, itu yang saya bangga banget ya, maksudnya sih berhasil kita masuk ke jenjangnya, maksudnya anak muda itu ya, setiap saya lihat, pakai baju tenun nih gitu, nah itu. Halo teman-teman, buat kalian yang mau dapetin hadiah seperti ini, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi di bawah ini, subscribe, like, comment, and share Super Adventure ID. Sampai jumpa di Day Rider episode berikutnya. See ya!